Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan diberikan lindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Lama sudah tidak berjumpa. Saat ini kita sudah memasuki pada semester 2. Dan kita sudah masuk pada bab baru, yaitu dinamika kependudukan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan fokus pada sumber data kependudukan. Bab dinamika kependudukan Indonesia itu membahas mengenai berbagai macam dinamika yang terjadi pada penduduk Indonesia. Sebelum jauh membahas mengenai dinamika kependudukan, apakah kalian tahu berapa jumlah penduduk di wilayah tempat tinggal kalian? Jumlah penduduk dapat diketahui dengan menghitung langsung atau melihat data di lembaga resmi pemerintahan. Contoh menghitung langsung jumlah penduduk yaitu saat kita melihat lingkungan sekitar kita. Di lingkungan sekitar kita pastikan memiliki beberapa RT atau rukun tetangga. Misalnya RT 1, 2, 3, dan seterusnya. Dari RT-RT yang ada, pasti kita mengetahui kira-kira RT mana saja yang banyak penduduknya, atau kita gambarkan dari jumlah kakak yang ada. Misalnya RT 1 45 kakak, RT 2 40 kakak, RT 3 35 kakak. Dari situ kita kan sudah dapat mengetahui di mana jumlah penduduk tertinggi dari lingkungan kita, yaitu di RT 1. Itu cara dengan menghitung secara langsung. Sedangkan melihat data di lembaga resmi, contohnya adalah Kota Bontang memiliki jumlah penduduk sekitar 181.618 jiwa. Data ini dapat diketahui dari dokumen Kota Bontang dalam angka tahun 2020. Nah, dokumen ini yang mempublikasikan yaitu BPS. BPS adalah lembaga resmi pemerintahan. Dari data ini pun dapat kita bagi dalam dokumen Kota Bontang dalam angka, juga dirinci kecamatan mana yang paling terpadat. Kecamatan yang paling padat yaitu Kecamatan Bontang Utara. Dapat kita lihat bahwa memang seperti halnya wilayah Lok Tuan, itu kepadatannya sangat tinggi. Jadi kita tidak perlu susah-susah menghitung secara langsung jumlah penduduk yang ada di daerah Kota Bontang. Selain itu, jumlah penduduk pada hari ini dapat berbeda pada hari kemudian, sering berubah atau memiliki selisih, karena memang dinamika penduduk selalu berubah-ubah. Selisih jumlah penduduk tersebut dapat lebih sedikit atau lebih banyak. Lalu kira-kira apa penyebab perubahan jumlah penduduk tersebut? Itulah yang akan kita pelajari pada bab ini. Sebelumnya, kita perlu mengetahui seluk-beluk kependudukan. Lalu, apa itu kependudukan? Selain itu, apa saja kriteria seseorang disebut sebagai penduduk di suatu wilayah? Penduduk merupakan seseorang yang telah bertempat tinggal di suatu wilayah selama 6 bulan atau lebih, atau seseorang yang tinggal dari kurang dari 6 bulan, tetapi bertujuan untuk menetap. Pembahasan kependudukan berkaitan dengan potensi atau kemampuan penduduk. Kependudukan juga membahas permasalahan seperti jumlah penduduk, kepadatan penduduk, persebaran penduduk, migrasi, dan kualitas penduduk. Permasalahan-permasalahan ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu aspek kuantitatif dan kualitatif. Aspek kuantitatif mencakup tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, tingkat kesejahteraan, sedangkan aspek kualitatif mencakup jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, dan persebaran penduduk. Kedua aspek tersebut dapat diketahui lebih jelas dengan mengetahui data kependudukan. Apa data kependudukan yang diperlukan? Lalu bagaimana cara memperoleh data tersebut? Mari kita bahas bersama-sama. Sumber data kependudukan. Data kependudukan merupakan segala tampilan data penduduk dalam bentuk resmi maupun tidak resmi yang diterbitkan oleh badan-badan pencatatan kependudukan.
seperti pemerintah maupun non-pemerintah dalam berbagai bentuk baik angka, grafik, gambar, dan lain sebagainya. Indonesia merupakan negara yang penduduk terbanyak keempat di dunia. Yang pertama ada Tiongkok, kedua ada Amerika Serikat, dan ketiga ada India. Menurut data proyeksi penduduk, jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2020 diprediksi bisa mencapai 27.166.400 jiwa. Proyeksi penduduk tersebut dibuat oleh BPS berdasarkan data sensus penduduk 2010. Data kependudukan Indonesia dapat diperoleh dengan berbagai metode. Di Indonesia dapat diketahui dari 3 metode, yaitu sensus penduduk, registrasi penduduk, dan survei penduduk. Pertama, kita akan membahas mengenai sensus penduduk terlebih dahulu. Sensus penduduk. Sensus penduduk bertujuan mendata kondisi penduduk secara faktual. Sensus penduduk di Indonesia secara resmi dilakukan oleh BPS. Sensus berasal dari bahasa Latin yaitu sensus. Tulisannya seperti ini. Yang artinya penaksiran harta benda seorang warga negara dan pencatatan nama warga negara, misalnya untuk keperluan pemungutan pajak. Secara garis besar, sensus penduduk merupakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kependudukan secara menyeluruh di suatu daerah pada waktu tertentu. Sensus penduduk dilakukan dengan 2 cara, yaitu berdasarkan tempat tinggal dan metode yang digunakan. Kita akan membahas berdasarkan tempat tinggal terlebih dahulu. Sensus penduduk berdasarkan tempat tinggal ada 2, yaitu sensus de facto dan sensus de jure. Sensus de facto merupakan pencatatan data penduduk pada setiap orang yang ada di wilayah tersebut pada saat proses sensus sedang berlangsung. Pada pelaksanaan sensus de facto tidak ada klasifikasi lebih lanjut terhadap penduduk yang memang menetap di wilayah tersebut atau penduduk yang hanya tinggal untuk sementara. Jadinya tidak ada batasan mengenai penduduk, apakah dia hanya tinggal sementara atau menetap. Jadi keduanya ini tetap didata sesuai dengan sensus de facto. Sedangkan sensus de jure yaitu pencatatan data kependudukan di suatu wilayah dengan mendasarkan pada penduduk yang benar-benar bertempat tinggal di wilayah tersebut. Secara sederhana, sensus ini hanya akan mendata penduduk yang memiliki data kependudukan di wilayah tersebut. Dapat dibuktikan dengan KTP atau KK. Jadi, bila ada seseorang yang tinggal di suatu wilayah, misalnya Kota Buntang, tetapi tidak memiliki KTP Buntang, penduduk tersebut tidak akan didata. Jadi paham ya, patokannya adalah KTP. Berikutnya, berdasarkan cara pengambilan datanya, metode sensus penduduk dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu metode householder, metode canvasser. Metode householder merupakan metode yang dilakukan dengan cara penduduk mengisi formulir sensus secara mandiri dan diberikan kepada petugas sensus untuk kemudian diolah lebih lanjut. Jadi metode householder itu lebih mandiri ya, dalam artiannya diisi secara pribadi. Jadi angketnya tetap diberikan oleh petugas. Nah, warga mengisinya secara mandiri. Sedangkan metode canvasser yaitu metode yang dilakukan dengan cara petugas sensus melakukan wawancara langsung dan mencatat pada formulir yang telah disediakan. Pada pelaksanaan ini, penduduk hanya tinggal menjawab secara lisan dan jawaban diisikan oleh petugas. Jadi warga hanya menjawab secara lisan saja. Jadi tetap mencatat yaitu para petugas sensusnya. Lalu bagaimana mekanisme dan informasi terbaru terkait sensus penduduk pada tahun kemarin atau tahun 2020?
Sensus penduduk di Indonesia dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Pada 2020 kemarin sudah dilaksanakan sensus penduduk. Sensus penduduk dilakukan 2 tahapan. Yang pertama, sensus penduduk secara online yang dilaksanakan pada 15 Februari hingga 29 Mei. Itu dilakukan secara online. Sedangkan pada tanggal 1 sampai dengan 30 September ini 2020 ya, dilakukan sensus penduduk wawancara. Jadi petugas datang ke rumah-rumah warga. Data sensus yang dikumpulkan meliputi karakteristik demografi, ketenagakerjaan, dan sosial budaya. Karakteristik demografi yang dikumpulkan yaitu kelahiran, kematian, migrasi. Untuk data ketenagakerjaan mencakup lapangan usaha, jenis pekerjaan, status pekerjaan. Dan terakhir, cakupan sosial budaya mencakup tingkat pendidikan, kondisi tempat tinggal, dan kesehatan penduduk lansia atau lanjut usia. Jika sensus penduduk telah dilaksanakan, maka manfaat yang bisa didapatkan antara lain mengetahui perkembangan jumlah penduduk dengan berdasarkan sensus sebelumnya, mengetahui tingkat pertumbuhan penduduk, mengetahui persebaran dan kepadatan penduduk, mengetahui komposisi penduduk, dan terakhir mengetahui arus migrasi. Dari banyak manfaat hasil pelaksanaan sensus ini, kemudian dapat digunakan oleh pemerintah untuk menentukan dan menerapkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan, misalnya membangun sarana-prasarana sosial yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah. Masuk pada registrasi penduduk. Registrasi penduduk merupakan kegiatan pencatatan dan pelaporan peristiwa kependudukan yang dilakukan mulai dari tingkat desa, kelurahan, hingga tingkat provinsi. Registrasi penduduk menuntut penduduk untuk proaktif melaporkan diri kepada pemerintah tentang perubahan data yang terjadi. Jadi, peran serta masyarakat itu sangat penting ya untuk melaporkan data-data perubahan yang dimilikinya. Cakupan data registrasi penduduk sangat bergantung pada kesadaran masyarakat untuk melaporkan kejadian penting dalam keluarga. Keaktifan penduduk melaporkan informasi kependudukan kepada perangkat desa sangat bermanfaat untuk pemutakhiran data penduduk. Data yang dapat diregistrasi pada penduduk yaitu kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, perubahan tempat tinggal, dan perubahan pekerjaan. Bukti yang diperoleh setelah registrasi dapat berupa surat keterangan. Contoh bukti registrasi peristiwa kelahiran berupa akta kelahiran ataupun suatu kematian dibuktikan dengan akta kematian. Akta tersebut dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal atau Ditjen Kependudukan. Selain itu juga dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil dan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Proses pelaporan peristiwa tersebut berawal dari tingkat desa atau kelurahan. Jadi ada tahapan-tahapan tertentu sebelum masuk pada badan pemerintahan ini. Beberapa peristiwa kependudukan yang mewajibkan penduduk untuk berperan aktif dalam registrasi penduduk misalnya adalah pembuatan KTP. Penduduk yang berusia 17 tahun ke atas diwajibkan untuk memiliki KTP atau kartu tanda penduduk. KTP menjadi pertanda sah yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah warga atau penduduk sah suatu wilayah RT, RW, dusun, desa, kecamatan, kabupaten tertentu. Berikutnya, kartu keluarga. Penduduk yang telah berkeluarga biasanya segera diminta membuat kartu keluarga atau disingkat KK dan diminta memperbarui KK tersebut jika anggota keluarga bertambah maupun berkurang. Ketiga, ada akte kelahiran. Saat satu keluarga memiliki anggota keluarga baru dari kelahiran anak, pihak kepala keluarga akan melaporkan ke pemerintahan desa untuk mendapatkan
pengantar ke kantor catatan sipil untuk membuat akte kelahiran bagi anaknya. Kemudian juga ada akte kematian. Jika ada anggota keluarga yang meninggal, maka beberapa hari kemudian akan diminta melaporkan ke pemerintah desa. Untuk kemudian akan dibantu dibuatkan akte kematian bagi anggota keluarga yang telah meninggal tersebut. Kelima, ada buku nikah atau akte nikah. Saat seseorang akan menikah, maka setelah melaporkan ke pemerintah desa, kemudian akan diberikan surat pengantar ke kecamatan, yang kemudian diteruskan ke KUA atau kantor catatan sipil. Setelah resmi menikah akan mendapatkan buku nikah tersebut atau akte nikah. Berikutnya ada akte cerai. Jika ada pasangan suami istri yang akan bercerai, untuk mengurus perceraiannya mereka akan melaporkan ke pengadilan agama. Jika sudah resmi bercerai, maka mereka akan mendapatkan akte perceraian. Kemudian ada paspor dan visa. Penduduk yang ingin melakukan perjalanan ke luar negeri, baik dalam jangka waktu sebentar maupun lama, setelah melaporkan ke kantor yang berwenang atau kantor imigrasi, akan dibuatkan paspor ataupun visa. Selain itu, perubahan kependudukan juga dapat perubahan tempat tinggal juga dapat merubah KTP. Dan saat kita berpergian, terkadang kita juga harus membutuhkan surat berpergian yang dapat kita peroleh dari kantor desa ataupun kelurahan. Dengan melaporkan semua bentuk peristiwa kependudukan yang dialami, maka setiap penduduk berarti ikut berperan aktif dalam kegiatan pendataan penduduk tahunan ini dan akan mendapat bukti yang sah berupa surat, akta, atau sertifikat yang sesuai dengan keperluan atau peristiwa kependudukan yang dialami. Terakhir kita masuk pada survei penduduk. Survei penduduk merupakan cara memperoleh data kependudukan dengan tidak menghitung seluruh responden yang ada di suatu wilayah atau negara. Jadi ini berbeda dengan sensus penduduk yang melakukan pendataan secara keseluruhan. Pada survei ini dilakukan pengambilan sampel tertentu. Sampel merupakan contoh atau perwakilan populasi yang dapat mencerminkan karakteristik wilayah tersebut. Wilayah yang dijadikan sampel ditentukan oleh metode tertentu. Tujuannya agar tidak terjadi penyimpangan data yang jauh dari kondisi sebenarnya. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam pemilihan sampel yaitu sampel harus mewakili populasi, tingkat kebenaran atau reliability dapat terukur sesuai dengan keadaan sebenarnya, dan harus efisien. Metode survei ini dapat menghemat biaya. Tenaga dan waktu. Karena pengumpulan data hanya dari sebagian populasi, kelemahan survei penduduk terletak pada perolehan data yang kurang akurat. Data yang kurang akurat dapat disebabkan kesalahan pengambilan sampel. Yang sampel tersebut kurang bisa mewakili populasi yang ada pada suatu wilayah. Survei penduduk dilaksanakan untuk mengupdate data kependudukan di rentang waktu antar sensus. Kan sensus dilakukan 10 tahun. Nah, dari rentang waktu itu kan terjadi kekosongan data ya. Nah, dari kekosongan data itu dilakukan pengisian data melalui cara survei. Hasil pengolahan data survei penduduk dapat digunakan untuk yang pertama, mendapatkan informasi mengenai kondisi penduduk di suatu wilayah, seperti jumlah kelahiran dan kematian penduduk di suatu wilayah. Kedua, membandingkan penduduk wilayah satu dengan yang lain. Ketiga, mengetahui perkembangan sosial dan ekonomi penduduk di suatu wilayah. Keempat, dapat mendapatkan informasi kependudukan yang memungkinkan untuk menganalisa struktur penduduk. Terakhir, sebagai kerangka contoh induk untuk kepentingan survei-survei lain, yaitu atau bisa diperhatikan sebagai dasar ya.
Selain itu, untuk mengupdate data kependudukan, survei penduduk dilaksanakan untuk tujuan-tujuan tertentu, misalnya untuk mengetahui jumlah jumlah pemilih pemula, pemilih dewasa, dan pemilih manula dalam kaitannya untuk kepentingan pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu. Beberapa bentuk survei penduduk yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia adalah: pertama, ada survei sosial ekonomi nasional atau disingkat SUSENAS, yang berkaitan dengan berbagai aspek sosial ekonomi dan pemenuhan kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan kesempatan kerja. Berikutnya ada survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas yang menyediakan data ketenagakerjaan. Seperti halnya jumlah penduduk yang bekerja, pengangguran, dan penduduk yang pernah berhenti atau pindah bekerja, serta perkembangannya. Ketiga, ada survei penduduk antar sensus. Dilaksanakan di antara dua sensus penduduk. Data yang dikumpulkan meliputi karakteristik demografi. Seperti halnya fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Kemudian ada survei monitoring krisis global. Merupakan survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik atau BPS bekerja sama dengan Bappenas dan Bank Dunia guna mengetahui dampak krisis ekonomi global yang terjadi di Indonesia. Kemudian, survei demografi dan kesehatan Indonesia merupakan bagian program survei demografi dan kesehatan yang diselenggarakan di seluruh dunia. SDKI menyediakan data mengenai fertilitas, keluarga berencana, kesehatan ibu dan anak, pengetahuan HIV atau AIDS, malaria, dan gizi. Survei perilaku peduli lingkungan hidup merupakan survei tentang perilaku kepedulian rumah tangga dalam hal perumahan, pemanfaatan air, pemanfaatan energi, pengelolaan sampah, pemanfaatan transportasi, dan lingkungan sekitar, serta pengetahuan rumah tangga terhadap perilaku ramah lingkungan. Berikutnya, surveillance perilaku merupakan survei untuk mengetahui gambaran epidemi yang terjadi pada kelompok populasi paling berisiko terjadinya epidemi HIV atau AIDS di Indonesia. Kemudian ada survei komputer, menyediakan informasi karakteristik komuter dan rumah tangga komuter di wilayah Jabodetabek. Kemudian ada multiple indicator cluster survey, merupakan program survei rumah tangga internasional yang dikembangkan oleh UNICEF. Untuk membantu negara-negara mengisi kesenjangan data untuk pemantauan pembangunan manusia pada umumnya dan situasi anak-anak dan perempuan pada khususnya. Terakhir ada pendataan potensi desa atau PODES, menyediakan data potensi atau keadaan pembangunan di suatu desa atau kelurahan, dan perkembangannya yang meliputi keadaan sosial ekonomi, sarana dan prasarana,
serta potensi yang ada di desa kelurahan. Kegiatan Podes dilaksanakan setiap 3 tahun sebelum kegiatan sensus dilaksanakan. Itu tadi pembahasan mengenai sumber data kependudukan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Bila ada hal yang kurang jelas ataupun ada yang ditanyakan, silakan menghubungi saya melalui WA pribadi. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.